Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iftita dengan NIM F1D22320018. Halo semua, di sini kita akan membahas mengenai pelanggaran kode etik profesi pada bidang IT atau teknologi informasi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu kode etik. Kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Kemudian, penyebab terjadinya pelanggaran kode etik di bidang IT dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk faktor teknis, manusia, dan kelembagaan. Beberapa penyebab utamanya meliputi yang pertama, ketidaktahuan atau kurangnya pendidikan etika. Yang kedua, motivasi ekonomi. Keuntungan finansial seringkali menjadi motivasi utama di balik pelanggaran kode etik, seperti peretasan, penjualan data, dan penggunaan perangkat lunak bajakan. Yang ketiga, kurangnya sistem keamanan yang kuat. Sistem yang tidak aman atau kebijakan keamanan yang lemah bisa membuat data sistem informasi rentan terhadap pelanggaran dan serangan cyber. Yang keempat, persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang ketat dalam industri teknologi bisa mendorong praktik-praktik yang tidak etis, seperti sabotase atau pencurian teknologi. Yang kelima, akses yang mudah ke teknologi canggih. Kemajuan teknologi memudahkan individu untuk melakukan aktivitas ilegal atau tidak etis seperti hacking atau penyebaran informasi palsu. Nah, contoh pelanggaran kode etik di bidang IT yang pertama itu peretasan situs pemerintah. Seperti yang kita lihat dan sedang viral-viralnya, data pusat pemerintah Indonesia hilang. Data sensitif dari beberapa kementerian di Indonesia bocor akibat serangan cyber. Pusat data diserang oleh ransomware. Dengan mengklik satu link saja dapat menyebabkan penyebaran virus-virus berbahaya di dalam komputer yang kemudian mengunci data dan selanjutnya hacker meminta uang tebusan. Ya, meskipun pada akhirnya dikembalikan secara cuma-cuma. Dari serangan ini menyebabkan terganggunya 210 layanan instansi publik yang berbasis online. Informasi yang bocor termasuk data pegawai, dokumen penting, dan komunikasi internal. Contoh yang kedua yaitu Cambridge Analytica. Merupakan perusahaan konsultan politik asal Inggris yang membantu kliennya di sejumlah negara dengan mengkombinasikan penyalahgunaan data, penambangan data, broker data, dan analisis data dengan komunikasi strategis selama masa pemilihan. Nah, pada kasus ini secara tidak etis mengakses data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka. Bocoran data ini menyebabkan kepercayaan pengguna terhadap Facebook menurun drastis dan mendorong peraturan privasi data yang lebih ketat seperti GDPR di Eropa. Akibat dari kasus ini, Facebook mengalami kerugian finansial hingga 100 juta US dollar atau sekitar 1,57 triliun bagi perusahaan. Contoh pelanggaran kode etik yang ketiga yaitu kasus dynamic pricing abuse yang terjadi di 2020. Beberapa platform e-commerce menggunakan algoritma dynamic pricing untuk secara tidak
langsung dan tidak adil menaikkan harga produk tertentu berdasarkan permintaan dan perilaku pengguna. Dampaknya, konsumen merasa dieksploitasi dan mengajukan keluhan kepada otoritas perlindungan konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.